Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali lagi di Math with Ted, di mana kita akan membahas soal-soal latihan di Focus on Maths Grade 7 by Practice Publishing IMYC Curriculum. Kita kembali lagi di Practice 1.5, page 25. Sekarang kita bahas soal nomor 5 dan 6. Nah, soal nomor 5 dan 6 ini pada dasarnya sekali lagi pengulangan dari pelajaran SD, di mana kita diminta untuk mencari faktor dan faktor prima. Untuk soal nomor 5 ini, kita diminta untuk mencari faktor prima dan menjumlahkan seluruh faktor prima dari bilangan tersebut. Contoh misalkan 18. Faktor primanya berapa sih? Nah, dari faktor dari jawaban itu kita cari, kita jumlahkanlah si faktor prima tersebut. Nah, itu jawabannya. Kemudian nanti di nomor 6 juga hampir sama, kita diminta untuk menentukan apakah bilangan-bilangan tersebut merupakan faktor prima dari bilangan yang akan kita cari. Nah, sekarang kita langsung aja ya bahas di soal nomor 5. Kita diminta untuk mencari menentukan apakah berapakah jumlah dari si bilangan prima pada bilangan tersebut. Untuk yang A dulu ya, kita kerjakan sama-sama. Yang A, kita punya 18, lalu kita cari faktor primanya berapa. 18 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Oke, hasilnya 9. Lalu kita bagi terus dengan bilangan prima lain sampai hasilnya itu bersisa 1. Jadi, ini 3, sini 1. Kemudian yang B, kita punya 30. 30 bisa kan dibagi 2? Bisa. Hasilnya 15. Kemudian kita bagi terus, 15 dibagi 2 udah nggak bisa. Kembali, lanjut ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. Ini masih bisa dibagi 3. Sisa 5, maka terakhir adalah 5. Sampai hasilnya sisa 1. Lalu yang C, kita punya 42. 42 bisa dibagi 2. Hasilnya 21. 21 bisa dibagi 3. Hasilnya 7. Bagi 7 hasilnya 1. Lalu yang D, kita punya 57. 57 apakah bisa dibagi 2? Nggak bisa karena ganjil ya. Kalau kita lanjut ke angka 3, bilangan prima berikutnya, dapatlah 19. Nah, 19 sudah nggak bisa lagi dibagi 2, 3, dan 7, maka dia dibagi langsung oleh bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Nah, maka kalau lihat di sini, di soal yang A, B, C, D, nah, bilangan prima masing-masingnya ada apa aja tuh? Nah, yang 18 ada bilangan prima 2 dan 3. Yang 30 kita punya bilangan prima 2, 3, dan 5. Lalu kita ke 42, faktor primanya 2, 3, dan 7. Lalu yang D, faktor primanya dari 57 adalah 3 dan 19. Karena ditanya jumlah seluruh faktor prima dari nomor-nomor berikut, A, B, C, D, maka sekarang jawaban kita adalah kita jumlahkan nih. Faktor primanya apa aja di situ. Nah, maka di sini kalau misalkan kita cek, untuk yang A, karena faktor prima yang ada hanya 2 dan 3, kita jumlahkan hasilnya 5. Lalu yang B, kita punya faktor prima 2, kita punya faktor prima 3, kita punya faktor prima 5. Hasilnya 10. Yang C, kita punya 2, kita punya 3, lalu ada 7. Hasilnya 12. Untuk yang D, berapa jumlah faktor primanya? 3 ditambah 19. Sama dengan 22. Maka untuk soal nomor 5, jawabannya sudah kita ketahui dan caranya juga sudah kita kerjakan bersama-sama. Oke, insya Allah masih bisa ya, karena ini mengulang pelajaran SD kelas 6 saat mencari FEB dan KPK ya, faktorisasi prima ya. Kemudian yang 6, soal nomor 6 kita diminta untuk determine whether each of the following numbers is a prime factor of the number in brackets. Jadi, cek nomor di dalam kurung, 27, 36, 60, 196. Lalu kita cek nih apakah angka di luar kurung ini merupakan faktor primanya. Nah, caranya masih sama seperti nomor 5. Kita cari dulu. Oke, yang A. Berapa faktorisasi prima dari 27? 27 bisa dibagi 3. Hasilnya 9. Bagi lagi 3, hasilnya 3.
bagi lagi 3, hasilnya 1. Oke, yang B kita punya 36. 36 kita bagi 2, hasilnya 18. 18 kita bagi 2, hasilnya 9. Terus dibagi oleh faktor prima lainnya, kita dapat 3, sampai hasilnya sisa 1. Lalu yang C, kita punya 60, kita bagi 2, hasilnya 30. Oke, 30 kita bagi 2, kita punya 15 di sini. Lalu kita bagi 3, hasilnya 5. Sorry. Hasilnya 5. Kita bagi 5, hasilnya 1. Lalu yang D, kita punya 196. Kita bagi 2, 98. Masih bisa dibagi 2. Hasilnya 98 dibagi 2, 49. Lalu kita bagi 7, hasilnya 7. Bagi 7 lagi, hasilnya 1. Nah, maka di sini kita bisa lihat nih, soal nomor A. Soal nomor A, kita sudah punya faktorisasi prima dari 27, ada angka 3. Maka yang A, jawabannya yes, 3 merupakan faktor prima dari 27. Lalu yang B, 36, kita punya, apakah ada angka 4 di sini? Nggak ada. Lagi pula 4 itu kan bukan bilangan prima. Jadi B itu harusnya no jawabannya. Lalu yang C, 60, kita punya faktor prima 2, 3, dan 5. Berarti yes, 5 merupakan faktor prima dari 60. Kemudian yang D, kita diminta untuk mencari apakah 7 merupakan faktor prima dari 196. Nah, kalau kita cari faktorisasi primanya, terbukti di sini ada angka 7 sebagai salah satu faktor prima dari 196. Maka jawaban untuk D adalah yes, dia merupakan faktor prima. Ini kalau misalkan kita summary di sini, yang A, yes, 3 merupakan faktor prima. Yang B, no, 4 bukan merupakan faktor prima dari 36, dan 4 juga bukan bilangan prima. Yang C, yes, 5 merupakan faktor prima dari 60. Kemudian yang D, yes, 7 merupakan faktor prima dari 196. Oke, practice 1.5, page 25 sudah selesai. Soalnya masih gampang, insya Allah kalian semua bisa. Jadi nggak usah khawatir untuk faktor prima dan mencari faktor. Nanti kita lanjut lagi di practice 1.6 tentang FPB-KPK atau LCM dan apa tuh kalau di bahasa Inggris ya, list ya FPB dan KPK lah ya. Mudah-mudahan saya agak lupa. Thank you semua. Assalamualaikum.